Halo adik-adik, ketemu lagi di Mila Channel. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PTS atau penilaian tengah semester pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD semester 2 kurikulum Merdeka. Ada 10 contoh soal yang akan kita bahas satu persatu. Sebelum ke soal, jangan lupa subscribe dan like. Nomor 1, perhatikan teks puisi di bawah ini. Aku selalu bermimpi di suatu hari nanti, negeriku melahirkan banyak guru, sehingga mentari tak lagi sendiri, menyinari bumi yang kelabu. Matahari tak pernah sendiri guru, ia selalu ada bersamamu, hangatkan cinta yang tumbuh, dan menyinari cakrawala kecilku selalu. Karya Abdurrahman Faiz. Jumlah larik pada puisi di atas adalah: puisi terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi larik-larik. Puisi di atas terdiri dari 2 bait. Bait 1 terdiri dari 5 larik, sedangkan bait 2 terdiri dari 5 larik. Dengan demikian, jumlah larik pada puisi di atas adalah 10 larik. Jadi larik bisa juga dikatakan seperti baris ya. Nomor 2, perhatikan teks puisi di bawah ini. Pemain gitar karya Nirwasita. Kupetik senar hasilkan nada, tiap senar punya nada berbeda. Nada indah yang memesona, nada-nada yang membentuk irama. Aku suka alat musik berdawai itu, aku ingin menjadi gitaris. Itulah cita-citaku, ingin menjadi gitaris legendaris. Kan kuwujudkan impianku, menjadi gitaris kebanggaan ayah ibu. Semua rintangan akan kujalani, agar cita-citaku tercapai nanti. Salah satu makna bait ketiga di atas adalah, jadi bait ketiga itu yang ini ya. Untuk menentukan makna puisi, kita dapat mencermati larik-larik pada setiap bait. Kemudian dibuat kesimpulannya, maka bait ketiga yaitu penyair akan mewujudkan cita-citanya. Ia ingin menjadi gitaris kebanggaan ayah ibu, dan untuk mewujudkan cita-citanya, penyair akan menghadapi semua rintangan yang ada. Nomor 3, perhatikan puisi berikut. Negeri Impian karya Muhammad Rizky R. Eka Arlin. Indahnya negeriku, indahnya negeri tanpa masalah, indahnya kedamaian di mana-mana, indahnya masyarakat makmur sentosa. Pemerintah yang pro rakyat, wakil yang peduli pada rakyat, terjun langsung melihat rakyat, uang negara dipergunakan pada hal yang tepat, tak ada kasus korupsi. Negara hijau, negara kaya akan hayati, tak ada pembebatan hutan, tak ada pengikisan pegunungan. Rima pada bait kedua puisi di atas adalah yang ini, yang pemerintah yang pro rakyat. Rima merupakan bunyi akhir pada setiap larik. Rima dapat dilihat dari bunyi akhir setiap larik atau barisnya. Pada bait kedua, larik pertama sampai larik keempat berakhiran bunyi konsonan T, yaitu rakyat, 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 dan tepat. Larik kelima berakhiran huruf vokal I, yaitu korupsi. Oleh karena itu, bait kedua puisi tersebut memiliki rima T, 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 I. Nomor 4, ciri-ciri puisi yang tepat terdiri dari: puisi merupakan karya sastra yang diungkapkan dengan kata-kata yang indah. Ciri-ciri puisi yaitu terdiri dari larik, bait, rima, dan irama. Larik adalah kumpulan kata-kata yang tersusun. Bait adalah larik-larik yang tersusun menjadi beberapa bait. Rima adalah kata terakhir dalam setiap larik yang memiliki bunyi yang sama. Dan irama adalah
keteraturan bunyi vokal terakhir pada setiap larik. Nomor 5, perhatikan teks puisi di bawah ini. Tangisan Air Mata Bunda karya Monica Sebentina. Dalam senyum kau sembunyikan letihmu, derita siang dan malam menimpamu. Tak sedetik pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Bukan setumpuk emas yang kau harapkan dalam kesuksesanku, bukan gulungan uang yang kau minta dalam keberhasilanku, bukan juga sebatang perunggu dalam kemenanganku, tapi keinginan hatimu membahagiakan aku. Teks puisi di atas terdiri dari berapa bait? Jadi tadi bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris. Puisi tersebut terdiri dari 2 bait. Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Dengan demikian, jawabannya adalah 2 bait. Nomor 6, perhatikan teks puisi di bawah ini. Terik matahari membakar tubuh hingga peluh bercucuran. Penat bahuku berbeban berat, tak kuhiraukan sedikit juga. Gagasan pokok dalam bait puisi di atas adalah puisi tersebut berisi tentang seseorang yang semangat dalam bekerja sampai tidak memedulikan matahari semakin panas. Dengan demikian, gagasan utama dalam bait puisi di atas adalah keuletan seseorang. Nomor 7, perhatikan teks berikut. Suku Toraja adalah suku yang penduduknya menetap di pegunungan bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk suku ini mayoritas beragama Kristen dan sebagian penduduknya beragama Islam. Tetapi ada juga yang menganut ajaran animisme yang biasa disebut Aluk Todolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui keyakinan ini dan menganggap keyakinan ini sebagai agama Hindu Dharma. Informasi baru yang tertulis pada kutipan teks di atas adalah informasi baru adalah informasi yang belum pernah didengar pada teks bacaan. Biasanya informasi baru ini dapat berupa informasi menarik yang baru kita ketahui. Pada kutipan teks di atas terdapat beberapa informasi, namun informasi baru pada teks terdapat pada kalimat ketiga, yakni tetapi ada juga yang menganut ajaran animisme yang biasa disebut Aluk Todolo. Nomor 8, bacalah paragraf berikut dengan saksama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kata yang bergaris bawah pada paragraf tersebut memiliki arti, jadi yang digarisbawahi yaitu kata kemajemukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata kemajemukan bisa diartikan sebagai keanekaragaman. Keanekaragaman merupakan keadaan yang berbeda atau beraneka macam. Jadi sesuai dengan paragraf, Indonesia mempunyai bermacam suku bangsa, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Nomor 9, perhatikan teks berikut. Keunikan budaya Minang terlihat dari sistem kekerabatan menurut jalur ibu. Sosok ibu menjadi dasar penentuan nama keluarga. Bahkan dalam adat Minang, selain nama keluarga berasal dari keluarga ibu, seorang laki-laki yang sudah menikah akan diberi gelar adat. Oleh karena itu, menurut adat yang berlaku di Minang, yang bersangkutan harus dipanggil dengan gelarnya, bukan nama kecilnya. Gagasan pokok dari teks tersebut adalah ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama pada teks tersebut terdapat pada awal kalimat. Oleh karena itu, gagasan pokok pada teks tersebut adalah sistem kekerabatan budaya Minang. Nomor 10, perhatikan teks berikut. Sejarah membuktikan bahwa eksistensi budaya Indonesia dapat hidup secara berdampingan dan saling melengkapi, serta berjalan secara beriringan dengan budaya-budaya lainnya atau bahkan dengan peradaban lain di luar Indonesia. Kata eksistensi pada paragraf di atas memiliki arti. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata eksistensi memiliki arti keberadaan. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.